Bahan yang digunakan pada percobaan kelarutan diantaranya yaitu kacang hijau, tepung terigu, dan susu low fat. Lalu, untuk pelarut terdiri dari cuka, larutan baking soda, alkohol, air, dan bensin. Kemudian, untuk alat yang digunakan dalam setiap uji, diantaranya ada pipet tetes, wadah kecil dan besar, pengaduk, dan juga penangas air. Pada percobaan kelarutan, disiapkan wadah yang berisi semua pelarut, lalu disiapkan sampel protein yang akan digunakan, dalam hal ini susu. Lalu ditambahkan beberapa tetes susu low fat ke dalam wadah yang berisi air, bensin, alkohol, cuka, dan baking soda. Setelah itu, campuran zat diaduk menggunakan pengaduk. Kemudian, amati hasil yang terjadi dan dicatat. Hal yang sama juga dilakukan untuk sampel protein kacang hijau dan tepung terigu. Untuk larutan dingin, larut yang akan digunakan terlebih dahulu dimasukkan dalam wadah untuk menurunkan suhunya. Setelah itu, cara yang dilakukan sama seperti percobaan kelarutan normal. Kemudian, untuk larutan panas, pelarut yang akan digunakan terlebih dahulu dimasukkan ke dalam wadah yang berisi air panas dengan tujuan untuk menaikkan suhunya. Setelah itu, cara yang dilakukan sama seperti percobaan kelarutan normal.
Dari berbagai percobaan, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Pada suhu normal, baik susu, kacang hijau maupun tepung terigu menunjukkan hasil positif ketika dilarutkan dengan air, alkohol, larutan baking soda, dan cuka. Kecuali pada susu yang dilarutkan dalam cuka menunjukkan hasil negatif. Hal ini terjadi karena ketiga sampel protein merupakan senyawa polar yang larut dalam pelarut polar seperti air, alkohol, cuka, dan baking soda. Pada kasus susu dan cuka, besar kemungkinan disebabkan karena koagulasi yang membuatnya tidak larut. Sedangkan ketika dilarutkan dalam bensin yang merupakan senyawa nonpolar, akan menghasilkan hasil negatif atau tidak larut dari ketiga jenis sampel protein. Lalu, ketika suhu pelarut didinginkan, tidak terjadi perubahan baik pada air, baking soda, dan bensin. Terjadi perubahan pada kacang hijau dan alkohol, di mana membutuhkan waktu lebih lama untuk larut. Lalu, ketika kacang hijau dilarutkan dalam cuka, kelarutannya berkurang. Pada air dan baking soda tidak mengalami penurunan kelarutan disebabkan karena kedua pelarut sangat polar, yang membuat kedua pelarut tersebut tidak terpengaruh secara signifikan. Terakhir, ketika suhu pelarut dinaikkan, terjadi perubahan pada cuka di mana dapat melarutkan susu dan larutan kacang hijau. Hal ini terjadi karena kenaikan suhu menyebabkan kelarutan meningkat. Bahan yang digunakan pada percobaan biuret diantaranya yaitu reagen biuret, larutan kacang hijau, larutan tepung terigu, dan susu low fat. Pada percobaan ini disiapkan terlebih dahulu wadah yang berisi ketiga sampel dan larutan biuret. Lalu, tambahkan beberapa tetes reagen biuret pada tiga sampel protein tersebut. Setelah itu, campuran zat diaduk menggunakan pengaduk. Kemudian, amati hasil yang terjadi dan dicatat. Dari berbagai percobaan, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Pada kacang hijau, terjadi perubahan warna dari hijau menjadi agak kuning. Hal ini menunjukkan kacang hijau positif mengandung protein walaupun perubahan warnanya tidak menjadi ungu. Hal tersebut dikarenakan warna hijau pada kacang hijau cukup dominan dibandingkan warna ungu, yang membuat perubahan warnanya hanya menjadi agak kuning saja. Sedangkan pada susu menunjukkan hasil positif karena terjadi perubahan warna larutan menjadi ungu. Dan terakhir, untuk tepung terigu tidak mengandung protein atau hasilnya negatif karena tidak terjadi perubahan warna larutan. Bahan yang akan digunakan pada percobaan koagulasi diantaranya yaitu cuka, larutan kacang hijau, larutan tepung terigu, dan susu low fat. Pada percobaan koagulasi, disiapkan terlebih dahulu wadah yang berisi ketiga sampel dan larutan cuka. Lalu, tambahkan beberapa tetes cuka pada tiga sampel protein tersebut. Setelah itu, zat didiamkan selama 10-15 menit. Kemudian, amati hasil yang terjadi dan dicatat. Dari berbagai percobaan, didapatkan hasil seperti pada tabel berikut. Pada kacang hijau dan susu terbentuk gumpalan. Hal ini menandakan adanya protein karena pengaruh asam membuat terbentuknya gumpalan. Sedangkan tepung terigu tidak terbentuk gumpalan karena tidak adanya protein pada tepung terigu. Sekian praktikum dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.